I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Dian dan teman saya Georgina. Sesuai dengan janji kita pada pertemuan sebelumnya, setelah kita melakukan scoring dan penentuan prioritas masalah, hari ini kita akan melakukan intervensi atau mewujudkan solusi untuk masalah yang telah kita dapatkan. Nah, apa yang menjadi solusinya ada dua hal yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama itu kita akan memberikan pemaparan atau penyuluhan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri, dan nanti kita akan melakukan senam. Jadi senam-senam yang ringan yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah seperti itu. Nah, untuk penyuluhan mengenai hipertensi ini sendiri nanti akan dipandu oleh teman saya Joji. Oh iya Kak, boleh, silakan. Nah, di sini kami punya leaflet selebaran isinya tentang hipertensi. Mungkin boleh Bapak baca ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi, kurang lebih 20 menit waktunya. Nanti di akhir Bapak Ibu boleh bertanya ya kalau ada yang belum dimengerti. Kita akan mulai dari pengertian hipertensi. Kalau pengertian hipertensi sendiri mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengarnya tekanan darah tinggi ya. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang itu dikategorikan memiliki hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg. Seperti itu, tapi bukan berarti saat seseorang selesai beraktivitas berat langsung kita tensi, tekanan darahnya tinggi lebih dari 140/90 langsung kita kategorikan orang itu mengidap hipertensi. Tidak seperti itu, tapi kita menentukan seseorang hipertensi atau tidak itu adalah pada saat dicek tekanan darahnya, bahkan pada saat orang itu istirahat atau tenang tekanan darahnya tetap tinggi, dan 2 kali pengecekan tekanan darahnya di atas 140/90 maka orang itu dikategorikan hipertensi. Selanjutnya kita ke penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu riwayat keluarga. Jadi misalnya dari bapak atau ibu, orang tuanya ada yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka ada kemungkinan nanti bapak ibu juga memiliki hipertensi. Nah, kalau kondisi sekarang misalnya ibu ada hipertensi, maka nanti kemungkinan kedepannya anak-anak ibu bisa ada yang memiliki hipertensi. Gitu. Yang kedua, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini mengapa bisa menyebabkan hipertensi? Karena ada zat kimia di dalam rokok yang dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga dengan demikian tekanan darah akan naik karena jantung memerlukan kerja yang lebih besar lagi untuk memompa darah. Terus yang ketiga, konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak berlebih, dan juga minuman beralkohol itu juga menyebabkan hipertensi juga sama karena dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit. Penyebab hipertensi selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat yaitu kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga, obesitas atau kegemukan, dan juga karena stres. Selanjutnya kita ke tanda dan gejala hipertensi. Di situ bisa Bapak Ibu lihat beberapa tanda dan gejala, diantaranya sakit kepala atau terasa berat di tengkuk, mumet atau pusing, berputar-putar, jantung berdebar, mudah lelah, bahkan ada yang mimisan, juga penglihatan kabur, dan terkadang terasa telinga berdenging. Kalau dari Bapak Ibu, khususnya Ibu yang punya hipertensi, sejauh ini yang paling sering Ibu rasakan yang mana dari tanda dan gejalanya? Kalau saya sih Neng ya, biasanya sakit kepala, Ya. Terus mudah lelah juga. Iya. Kalau jantung berdebar itu? Kalau jantung berdebar sih enggak terlalu. Biasanya dia ini sih Neng, yang lebih itu mudah lelah. Iya. Kalau untuk mimisan itu biasanya terjadi ke yang tahap parah dari hipertensi itu bisa terjadi, tapi syukurnya belum ada mimisan ya.
Selanjutnya kita ke penanganan hipertensi. Kalau kita sudah tahu penyebab hipertensi, maka kita bisa tahu cara menanganinya. Itu bisa Bapak Ibu baca ya. Minum obat hipertensi sesuai resep dokter. Jadi kan Ibu sudah punya obat hipertensinya, tapi memang tidak teratur Ibu mengonsumsi obat hipertensi itu, disarankan untuk minum obat hipertensi dengan teratur sesuai resep dokter. Yang kedua, membatasi asupan garam. Disarankan itu mengonsumsi garam per hari maksimal 1/4 sampai setengah sendok teh saja. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang keempat, menghindari minuman berkafein atau hindari minum kopi, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, dan juga ada aktivitas fisik olahraga setidaknya 20-25 menit per hari. Anjurkan juga istirahat yang cukup sekitar 6-8 jam dan juga mengendalikan stres. Oke Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya mengenai makanan yang boleh dikonsumsi atau tidak dikonsumsi akan dijelaskan oleh teman saya ya. Oke. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis makanan yang perlu dihindari untuk hipertensi sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang ada di leaflet juga bahwa ada beberapa makanan yang perlu dihindari untuk masalah hipertensi ini. Salah satunya adalah makanan-makanan yang mengandung garam yang tinggi atau makanan yang asin seperti telur asin, kemudian keripik-keripik yang asin, biskuit-biskuit yang asin yang banyak kadar garamnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa salah satu penyebab dari hipertensi ini adalah diet atau makanan yang mengandung garam yang tinggi, sehingga dianjurkan untuk garam itu dimakan atau dikonsumsi 1/4 sampai setengah sendok dalam sehari seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang berlemak tinggi seperti makanan-makanan yang bersantan atau tinggi kolesterol itu juga bisa menyebabkan hipertensi gitu. Iya sih, Nak, saya suka banget makanan yang mengandung santan Yang diguling itu yang kayak gitu. Nah itu Bu, itu mungkin bisa menjadi pemicu atau faktor penyebab Ibu bisa mengidap hipertensi, salah satunya ya seperti itu. Kemudian makanan-makanan diawetkan seperti ikan asin. Waduh, ikan asin. Nah, Saya suka banget makanan sih. kalengan, nah itu Iya. bisa menyebabkan hipertensi salah satunya. Kemudian biasanya minuman-minuman dalam bentuk kaleng atau yang sudah diawetkan juga seperti minuman-minuman kaleng, minuman bersoda seperti itu juga bisa memicu. Kemudian makanan-makanan yang ada alkoholnya atau bergas seperti durian atau tape yang yang difermentasi ya lebih tepatnya tape itu. Nah itu kan mengandung alkohol. Nah, kalau kita lihat lagi seperti yang disampaikan oleh teman saya Georgina tadi bahwa alkohol juga bisa menjadi penyebab atau salah satu penyebab dari hipertensi. Jadi lebih ke pola hidup sih sebenarnya. Jadi makanya makanan atau minuman ini sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi. Nah, saya akan lanjutkan mengenai apa saja nih makanan atau minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi yang aman bagi penderita hipertensi. Ya. Yang pertama, ada makanan yang cocok juga ya. iya betul. Iya. Jadi kan nggak mungkin semua dihindari. Ada beberapa makanan yang boleh dikonsumsi seperti itu. Jadi bisa menjadi makanan pengganti. Ya. Oh iya. Kalau untuk kebutuhan pokoknya, untuk karbohidratnya sebenarnya kita tetap bisa makan nasi, tapi bisa diselingi atau diganti dengan jagung, bisa dengan umbi-umbian seperti singkong seperti itu atau kentang. Itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk makanan pokoknya. Nggak harus nasi terus. Jadi pakai umbi-umbian juga boleh seperti itu. Kemudian untuk proteinnya sendiri, karena saya sampaikan tadi bahwa kayak makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi juga nggak baik. Nah itu bisa diganti dengan mengonsumsi ikan, karena ikan itu kadar lemaknya lebih sedikit dibandingkan daging-dagingan seperti itu. Atau tapi ayam, bukan ikan asin, betul, ikan yang dari pasar, ikan basah gitu, ikan sedang. Nah terus selain itu juga sebagai sumber proteinnya selain ikan bukan ikan asin yang maksud saya, atau bisa juga dengan daging ayam, karena itu kadar lemaknya lebih sedikit. Kemudian sebagai pengganti proteinnya juga bisa makan tahu, tempe, itu juga bisa menjadi sumber protein. Atau makanan yang mengandung kacang-kacang seperti kacang panjang ya. Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Nggak boleh banyak-banyak tentunya. Karena kalau banyak juga bisa menyebabkan penyakit yang lain, salah satunya kolesterol. Oh iya. Nah, Karena di sini tulis paling banyak itu 100 gram. betul.
Jadi secukupnya, kita makan itu secukupnya. Kalau berlebihan biasanya itu nggak baik sih. Kita mah secukupnya banyak sampai ini. Iya. Nah, kemudian disarankan juga untuk mengonsumsi buah-buahan, Bapak Ibu. Mungkin dari hasil kebun kan biasanya ada pisang, ada pepaya, timun sih itu juga ada. bagus. Nah, Kalau itu ada sih di kebun. nah itu sangat bagus. Jadi itu juga bisa menambah menjadi jadi vitamin, sumber vitamin. Jadi bisa menambah daya tahan tubuh juga seperti itu. Nah, kemudian kalau memang mengonsumsi susu atau punya kebiasaan mengonsumsi susu, disarankan susunya itu jangan yang full cream, maksudnya yang berlemak itu. Biasanya ada yang biasa, yang susu yang biasa ya low fat namanya. Kalau di Atau rumah yang jarang ini sih, jarang minum jarang susu. susu. Oke nih, oke baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita sudah dari teman saya Georgina, terus dari saya. Kira-kira ada Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, jadi kita bisa diskusikan bersama-sama. Ada sih Neng. Ini kan istri saya nih, udah lama kan dia berobat di baik ke dokter atau di klinik Puskesmas. itu ya. Dilarang terus makan garam sama kayak Iya. ini. Kenapa sih emang itu garam? Kan kalau makanan kita juga kalau nggak pakai garam kan Hambar gitu iya, kan. jadinya kan kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau garam itu mengikat cairan gitu di dalam tubuh kita. Nah, itu ketika cairan diikat di dalam tubuh kita, dia menahan cairan itu mau menyebabkan jantung kita harus bekerja lebih keras. Nah, dia juga memompa darah kita, terus dia juga bisa mempengaruhi ginjal segala macam. Jadi ini di tubuh kita itu sebenarnya berkaitan satu sama lain organ-organnya. Jadi dengan hal itu dia bisa menyebabkan ketika jantung memompa lebih cepat, itu dia bisa menyebabkan tekanan dalam pembuluh darah kita itu juga jadi meningkat sehingga terjadi namanya hipertensi. Jadi tensi itu maksudnya bukan volume darah kita yang banyak, bukan, tapi tekanan dalam darah kita yang tinggi, tekanan di dalam jantungnya yang tinggi. Neng, jadi saya kan seharusnya ada dikasih obat nih untuk tekanan darah tinggi saya. Nah, tapi saya konsumsinya nggak rutin gitu. Itu gimana nanti? Iya, soalnya dia kalau ke rumah sakit dikasih obat nih, terus obatnya habis. Nah, padahal udah disuruh kalau obatnya habis kan ke rumah sakit lagi, tapi nggak ke rumah sakit, malah minum obat warung. Iya. Iya, jadi suka nggak teratur seperti itu. Gimana itu? Jadi sebenarnya begini Bu, apa yang dibilang dokter itu sebenarnya baik, dimana dokter menganjurkan Ibu untuk tetap mengonsumsi obat hipertensi, tetap kontrol ke rumah sakit atau puskesmas, itu baik Bu untuk mengonsumsi obat hipertensi secara rutin, karena memang obat hipertensi itu tidak menyembuhkan hipertensi Ibu, bukan berarti hipertensi Ibu hilang, tapi untuk menjaga agar tekanan darah Ibu tetap dalam batas normal, yaitu di bawah 140/90. Karena kalau kita tidak mengonsumsi obat hipertensi itu dengan teratur, justru kita sendiri akan merasakan keluhan-keluhannya, seperti tanda dan gejala itu nanti akan Ibu rasakan lagi, mulai kambuh, sakit di kepala atau tengkuknya, mudah lelahnya. Oh, jadi wajib ini ya, wajib seharusnya kan kalau sebelum habis disuruh ke dokter lagi nih, jadi Kontrol gitu. wajib kontrol Iya. seperti itu. Iya. Itu bagus biar persediaan obatnya sudah ada kan, kalau habis. Karena masalah waktu sih nih. Iya. Rumah sakit juga. Kadang ada. juga malas juga sih sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, jadi harapannya dengan kita ada di sini hari ini mendiskusikannya, jadi Bapak Ibu punya sudut pandang yang baru mengenai pengobatan atau mengenai penyakit ini. Kenapa juga mengonsumsi obat hipertensi ini penting diminum secara rutin agar pengobatannya efektif. Jadi Ibu juga tidak sia-sia ke dokter untuk pengobatan, karena pasti kalau Ibu ke dokter pasti Ibu harapinnya itu ada perbaikan dari kondisi Ibu. Nah, dengan obat biasanya bisa membantu itu. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, Ibu merasa ada perbedaan nggak ketika minum obat dan ketika tidak minum obat sendiri? Dari Ibu sendiri? Ada, iya. Jadi kelihatan ya manfaatnya ya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke lah Neng, kan selama ini juga kami ke rumah sakit kan tidak pernah disampaikan seperti ini. Makanya ya bingung juga untuk apa minum obat banyak-banyak. Iya. Ini kan baru mengerti sekarang karena sudah dijelaskan sama Neng-Neng ini. Jadi kita baru paham nih kalau sebenarnya kita kontrol itu untuk diri kita sendiri. Betul. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke lah. Jadi apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau sesuatu yang perlu kita diskusikan?
udah nggak ada sih Neng, itu aja sih. Ya, habis ini mungkin kita bisa lanjut dengan senam. Senam, Jadi ya. kita nanti akan Oh, iya. bantu mendemonstrasikan, mencontohkan ke gerakan-gerakan yang mudah, yang simple, yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sebelum melakukan aktivitas seperti itu. Di mana nih? Di sini aja ya? Ya, di sini aja. Oh ya sudah, oke. Sekitar Oke, 5 5 sampai 10 menit lah. Oh, Nggak oke. lama ya. Oke, Iya. oke. Oke. Jadi Bapak sama Ibu kita akan mendemonstrasikan senamnya dengan sebenarnya gerakan-gerakan ini sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengikuti juga. Nanti kita juga akan kasih videonya. Jadi nanti di rumah bisa belajar juga. Oke, siap. Nanti kita akan lihat dari videonya juga di laptop. Nanti ini kurang lebih sih nggak sampai 5 menit sih. Ya. Ya, ya Neng. Oke, kita mulai ya. Ya, mulai. Nanti Bapak Ibu bisa ikut ikutannya. Jalan di tempat. 3, 4, 5, 6. Sekarang tangan di depan. Tepuk tangan. Sekarang tepuk jalannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang mengaitkan Di kunci. Ya. 6, 7. Yang ibu jarinya. Sekarang kelingking. Sekarang telunjuk dalam telunjuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang begini Bapak Ibu. Ya. 7, 8. Sampai ke bahu, sampai ke leher. Sebelahnya. Habis itu kayak toto. Nah, 6, 7, 8. Jadi tepuk punggungnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk pahanya. 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tepuk betisnya ya. 6. Sambil jongkok. 7, 8. Kemudian tepuk perutnya. Sekali lagi ya. Sekarang jinjing. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana gerakannya, mudah nggak? Ya, mudah. Jadi nanti bisa di apa namanya? Sambil diikuti aja. Betul. Nanti ada video. Jadi ini nggak akan menyita, maksudnya kayak kata bapak dan ibu kan pasti sibuk kerja. Ini nggak akan menyita waktu lebih dari 5 menit ya. Oke. Jadi kita sekarang sama-sama belajar membudayakan untuk ada gerakan-gerakan, ada aktivitas sebelum ada aktivitasnya dalam sehari. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kita melakukan penyuluhan tadi, terus kemudian kita juga lanjutkan dengan senam. Nah, kita berharap sih semoga kegiatan kita hari itu bisa bermanfaat, bisa memberi dampak yang baik bagi kesehatan Bapak Ibu di sini. Iya, Neng. Kemudian terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Jika ada kekurangan dalam selama kami melakukan pengkajian maupun beberapa pertemuan sebelumnya, kami juga memohon untuk dimaklumi seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya, kurang lebih seperti itu. Iya Neng. Terima kasih sudah beberapa kali datang ke sini. Mohon maaf ya kalau misalnya kita di sini apa adanya aja. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sukses untuk kuliahnya yang Ya, mulia. terima kasih Pak. Kami pamit pulang Pak. Iya. Oke, Oh, iya. terima kasih ya Pak.